selamat malam. Malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Mall. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya? Pinggiran ya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah kasih teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Bye. Selamat datang di channel Kang Media. Di channel Kang Media kali ini kita bakalan bahas tentang media kepansosan, keviralan. Inilah Denis Karies. Nah itulah pokoknya namanya. Intinya dia ini viral karena dihujat gitu. Sampai diundang ke acara TV pun juga dia ini masih tetap juga dihujat. Gak penting hujatan, yang penting itu keviralan. Sebenarnya gua sih gak ngikutin ya kisah perjalanan hidup orang paling terkayang di dunia ini. Tapi karena jiwa miskinku bergerak, bergetar, meronta-ronta, bergejolak gitu, jadi harus kita bahas. Harus kita basmi agar musnah dari muka bumi ini. Tapi sebelum gua musnahkan dari muka bumi ini, gua aja nggak tahu dia ini siapa gitu kan. Gua aja dikasih tahu sama adik gua gitu kalau Mbak Jago ini viral katanya gitu. Jadi ya terpaksa lah ya, gua harus search dulu. Ternyata ketika gua search itu, inilah kerjaan warga plus 62 Indonesia ya. Belum apa-apa aja ini udah di report gitu, the power of warga plus 62 Indonesia ya. Ternyata Mbak Jago ini udah masuk di berbagai berita ya. Walaupun udah masuk di berbagai berita, ternyata masih banyak juga orang yang nggak tahu Mbak Jago ini orang paling kayang di dunia. Wah itulah viralnya karena jalur hujatan gitu, cepat juga terlupakan kan. Karena tindakan si Mbak Jago ini mengundang kontroversi di kalangan berbagai macam netizen ya. Maka dari itu Mbak Jago ini dihujat gitu kan. Bahkan banyak juga orang yang membandingkan Mbak Jago ini orang paling kayang di dunia ini dengan Hotman Paris ya. Kalau Hotman Paris aja makannya itu di warteg gitu, tapi kenapa Mbak Jago ini makannya itu di nongkinya aja di mall gitu. Inilah. Bahkan Raffi Ahmad dan Ruben Onsu aja membuat video ya untuk membalas, merespon. Hai guys, selamat malam. Malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya? Nah ternyata Mbak Jago ini orang paling kayang di dunia ini berhasil menarik seluruh perhatian masyarakat di Indonesia untuk menonton videonya ya. Tapi menurut gua sih bukan menarik untuk nonton videonya, tapi tertarik untuk menghujat orang yang ada di videonya gitu. Nah karena tertarik menghujat videonya, jadi Mbak Jago ini menjadi selebgram gini. Dan menurut pengakuan dia itu, kalau yang menontonnya itu rata-rata seluruh masyarakat Indonesia. Hai guys, selamat malam. Mau kasih tau aja, mau pamer kali ya, pamer malam enak kali ya. Alasan kenapa banyak yang endorse aku. Kemarin kan mereka nanya, soalnya nonton gua satu Indonesia guys. Penduduk Indonesia 268 juta, yang nonton gua udah mau 240 juta. Mau apa lu sirik kan? Tuh kan Mbak Cahaya Nirna aja nggak sombong gitu, yang view-nya jauh lebih di atas Mbak Jago orang paling terkayang di dunia ini. Tapi kenapa Mbak Jago orang paling terkayang di dunia ini sombongnya naudzubillah gitu. Ya kita maklumi aja ya, karena dia ini viralnya lewat jalur hujatan kayak gitu. Menurut dia ini sebuah prestasi yang harus diapresiasi, tapi menurut gua ini bukan prestasi, tapi ini mencari sensasi gitu. Karena dia ini baru terkenal, pasti banyaklah sebuah hujatan kayak gitu. Kita ibaratkan Mbak Jago ini kayak pohon yang banyak buah kayak gitu kan. Nah biasanya pohon banyak buah banyak pula orang yang mau ngambilnya, tapi mau ngambilnya itu biasa orang juluk atau memanjat. Nah yang Mbak Jago ini bicara lempar batu kayak gitulah. Kita lihat dari komen-komen yang berikut ini kan. Kalian maksud DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya kalian hormati. DPR Corona emang nyata. Corona itu nyata. Please deh, tolong. Tante tolong, itu corona bukan corona. Enggak, mana gua tahu. Soalnya kan menurut gue. Menurut R. Udah ada yang pernah dihujat cadel pagi, siang, subuh, malam nggak?
rasanya banget. Ya, mau kalian mau hujat gimana pun, mau kalian caci maki gimana pun, mau siapapun yang nyindir, dia ini nggak bakalan peduli sih kalau menurut gua ya. Karena semakin kalian menghujat, dia ini semakin naik. Kenapa begitu? Ya karena dia ini viralnya karena dihujat gitu. Kalian berhenti menghujat, dia ini nggak viral lagi kayak itu. Makanya dia ini buat kalian emosi biar kalian itu menghujat dia kayak gitu kan. Dia masuk TV aja dihujat gitu maksudnya. Maka dari itu ayolah kita sama-sama berhenti menghujat. Lupakanlah saja dia biar ini hilang kayak gitu. Manusia kayak gini jangan sampai lagi muncul maksudnya kayak gitu kan. Di sini gua Kang Media ini bukan membela ya ataupun menjatuhkan, nggak ada, tapi kesal saja kayak gitu loh. Nah, para netizen Indonesia inilah yang buat orang-orang yang tidak berkualitas menjadi viral gitu. Padahal banyak orang yang berkualitas tapi nggak viral-viral. Itu maksudnya kan. Marilah kita sama-sama untuk meraih viral suksesan kayak gitu dengan cara yang benar. Karena sesuatu yang digapai dengan tidak melalui proses, dengan secara tiba-tiba, jatuhnya juga tiba-tiba juga gitu. Ini viral dengan hujatan, ini cepat juga terlupakan. Nah, itulah contohnya. Oke lah, begini saja video bahasan dari Kang Media ya. Jika ada salah kata atau kekurangan atau menghujat juga ya maafkan saja lah. Oke lah, kita bertemu di next video berikutnya.